Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya berada di Israel, di suatu tempat yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu Taman Getsemani. Nah, kalau saudara lihat di sana, itu ada sebuah taman di sana. Ya, itulah yang disebut sebagai Taman Getsemani. Taman Getsemani ini adalah sebuah tempat yang penting karena Tuhan Yesus sering datang di sini dan berdoa, dan juga bahwa pada hari di mana Tuhan Yesus berdoa menjelang kematiannya, dia berdoa di sebuah taman ini, yaitu Taman Getsemani, dan dari sinilah dia ditangkap, lalu akhirnya dihukum mati. Dan Alkitab berkata bahwa dia berdoa semalam-malaman di tempat ini sampai akhirnya keluar darah bercampur dengan keringat. Itu bukan sesuatu omong kosong ya, karena ilmu medis telah mengkonfirmasinya. Gejala tersebut disebut sebagai hematidrosis, di mana dalam ketegangan yang begitu hebat, maka pembuluh-pembuluh darah itu pecah lalu mengalir keluar melalui kapiler-kapiler yang akhirnya ke atas permukaan kulit sehingga keluar sebagai tetesan-tetesan darah. Nah, karena itu tempat ini sangat-sangat penting ya. Nah, menurut cerita di Markus 14 ayat 32, itu Yesus dan murid-muridnya sampai ke tempat yang bernama Getsemani ini. Tapi Injil Lukas mengatakan bahwa Yesus itu pergi ke Bukit Zaitun. Nah, ini jangan mengherankan karena memang secara geografis Taman Getsemani itu ya terletaknya di Bukit Zaitun. Nah, kalau saudara lihat ini tembok Yerusalem. Nah, ini di sini ada satu lembah ya. Inilah lembah Kidron ya. Dan di atas sana itulah Bukit Zaitun. Semua yang terlihat ya, itu Bukit Zaitun semua. Nah, di Bukit Zaitun inilah ada Taman Getsemani. Makanya di Injil Yohanes pasal yang ke-8 di dalam Markus 6:14 ayat 26 dan 32, dia bilang bahwa sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Nah, memang Matius dan Markus itu hanya mengatakan bahwa tempat itu bernama Getsemani. Tapi Yohanes pasal 18 ayat 1 itu mengkonfirmasi bahwa di situ memang ada sebuah taman. Jadi betul-betul inilah Taman Getsemani. Nah, pada tahun 379 pihak Bizantium itu membangun sebuah basilika di Taman Getsemani ini, tapi akhirnya dihancurkan oleh orang-orang Sasanid pada tahun 614. Tapi pada abad yang ke-12 dibangun kembali oleh para kesatria perang salib. Dan pada tahun 1919 sampai 1924 itu dibangun permanen oleh 16 negara. Nah, karena dibangun oleh 16 negara, makanya gereja ini akhirnya dinamakan sebagai The Church of Agony atau gereja segala bangsa. Inilah gereja segala bangsa. Kalau kita masuk ke dalam gereja ini, maka suasana di dalam itu sangat agak remang-remang, agak gelap, remang-remang. Kenapa? Untuk memberikan nuansa duka cita. Kenapa nuansa duka cita? Ya karena Tuhan pernah berdoa dengan penuh ketakutan di tempat ini karena akan membayangkan akan ditimpa oleh murka Allah yang begitu besar. Nah, di samping gereja ini itulah Taman Getsemani. Dan saudara-saudara, di Taman Getsemani ini ada banyak pohon zaitun, dan 3 pohon zaitun di sini itu oleh para ahli botani itu diperkirakan telah berumur 2000 tahun, dan itu berarti sudah ada sejak zaman Yesus. Kalau memang benar demikian, maka itu berarti 3 pohon di sini itu menjadi saksi bisu
penderitaan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Nah, pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma itu menyuruh menebang semua pohon di Yerusalem. Nah, jika benar kesimpulan ini, maka pohon-pohon itu pasti lolos. Karena dia bisa bertahan, dia berusia 2000 tahun, berarti dia lolos. Ya. Nah, mengapa Yesus datang ke Taman Getsemani? Apakah dia mau melarikan diri kah atau bersembunyi kah dari musuh-musuh? Tentu saja tidak, karena di dalam Lukas 22:39 dikatakan bahwa Yesus datang ke sini sebagaimana biasanya. Dia sering datang ke sinilah dan berdoa di sini. Sehingga di tempat ini jugalah dia berdoa sebagai persiapan untuk menyerahkan dirinya disalibkan demi penebusan umat manusia. Ya, inilah sekali lagi, ini gereja segala bangsa, The Church of Agony, dengan Taman Getsemani di sisinya, yang semuanya terletak di atas Bukit Zaitun. Oke, saudara-saudara, begitulah informasinya, dan semoga informasi ini berguna bagi saudara sekalian. Shalom, Tuhan berkati.